Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah ma'badu. Alhamdulillah, kitab yang saya pegang ini adalah kitab Al-Ma'man Minat Dhalalah yang merupakan karangan dari Ibnu Abdil Jalil, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Nawawi bin Abdil Jalil. Saya pernah ngaji langsung ke beliau tentang kitab ini. Jadi akan saya bacakan sedikit dari keterangan yang beliau tulis dalam kitab ini, semata-mata tabarukan ke beliau. Ada penjelasan yang menarik, ya, tepatnya ada di babus salis, pembahasan mengenai khairuhu wa syarruhu minallahi ta'ala. Jadi ada keterangan yang beliau tulis, ya. Wa qad sa'alani badul asdiqa. Jadi ini adalah sebuah pertanyaan dari teman-teman beliau, ya, kepada Kiai Nawawi. Kaifa amalul abdi fid dunya manjiyun anhu fil akhirah wa kaifa amalul abdi al mu'min wal muti yusabu bil jannah wal abdul kafir wal 'asi yu'aqabu finnar wa dzalikal amal min khalqillahi ta'ala wa iradatihi qala ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi bila ditanya oleh sebagian dari teman-temannya terkait mengenai bagaimana amal seorang hamba di dunia itu akan dibalas di akhirat oleh Allah Ta'ala. Jadi bagaimana orang mukmin dan orang yang taat itu nanti akan diberi pahala surga, sedangkan orang kafir dan orang yang bermaksiat itu nanti akan disiksa di neraka. Padahal semua amal yang mereka lakukan itu adalah ciptaannya Allah Ta'ala, dan semua yang mereka lakukan merupakan kehendak Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin nanti dia yang akan dibalas oleh Allah Ta'ala? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Fa'ajabtuhu qad saddaqta fi qaulika anna dzalikal amal ay amal abdi min khalqillahi ta'ala tasdiqan bi qaulihi ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Beliau jawab, jadi perkataanmu itu benar, bahwa semua amal yang dilakukan oleh hamba itu merupakan makhluknya Allah Ta'ala atau ciptaannya Allah Ta'ala. Membenarkan firman Allah Ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Benar. Jadi semua yang dilakukan oleh kita itu adalah ciptaannya Allah Ta'ala, itu betul. Walakin alladzi ya'malu dzalikal amal huwal abdu. Tapi yang melakukan amal itu adalah kan hamba. Fajazauhu ta'ala alaihi. Maka balasan Allah Ta'ala yang akan diberikan ke hamba yang melakukan itu. Li ajli dalikal amal ay li ajli annal abda huwa alladzi amila dalikal amal. Maka pahala Allah atau balasan Allah itu akan diberikan kepada hamba tadi karena yang melakukan amal itu adalah hamba. Wifaqan di qaulihi ta'ala ta'malun, sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang berupa ta'malun. Alladzi fi qaulihi azza wa jalla wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. La li ajli khalqillahi ta'ala ala dzalikal amal. Bukan dibalasnya karena Allah Ta'ala yang menciptakan terhadap amal itu, bukan. Tapi seorang hamba itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat karena yang melakukan amal itu baik buruk ataupun baiknya itu karena hamba tadi yang melakukannya, bukan karena amal itu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ala tara man alladhi amana billahi jalla wa azza wa man alladhi ya'malu shalihat wa yajtanibu sayyi'at wa man alladhi kafara bihi ta'ala wa man alladhi ya'malu sayyi'at. Jadi apa kamu tidak perhatikan siapa yang iman kepada Allah, siapa yang melakukan amal baik, dan siapa yang menjauhi amal jelek, dan siapa yang kafir, dan siapa yang melakukan amal kejelekan? Siapa itu? Dzalika kul huwal abdu. Jawabannya adalah mereka adalah yang melakukan itu adalah hamba. Jadi yang melakukan kebaikan, yang melakukan kejelekan itu adalah tetap pelakunya adalah hamba. Maka dari itu famin jihati annal abda huwa alladhi ya'malu dalikal amal majziyun anhu bihasabi amalihi. Jadi kalau dilihat dari segi bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah hamba, maka hamba itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala bihasabi amalihi. Jadi dibalasnya itu disesuaikan dengan amal yang dilakukannya. Falladhi yusabbibul jaza' huwal amal. Jadi yang menyebabkan adanya balasan adalah amal yang dilakukan oleh hamba. Fal amil bidzalikal amal majziyun anhu dan wa'idan minhu ta'ala. Jadi orang yang melakukan amal tersebut itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala, baik akan dibalas dengan adanya janji yang disampaikan oleh Allah atau ancaman yang diberikan oleh Allah Ta'ala.
Falaulal amal lil abdi fala jazaa'a lahu. Andaikan hamba itu tidak melakukan perbuatan, ya maka dia tidak akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Maka dari segi itunya, bahwa seorang hamba itu bisa masuk surga, bisa masuk neraka, itu karena dia yang melakukan amalnya, bukan dari segi Allah yang menciptakan amalnya. Dari segi itunya, bahwa hamba itu majziyun anhu fil akhirah. Tapi kalau dari segi yang lain, lihat, wa min jihati anna khaliqa dalikal amal huwallahu jalla wa azza kama qala ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun fala jazaa'a bil amal. Tapi kalau dari segi bahwa yang menciptakan amal itu adalah Allah, sebagaimana firman-Nya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun fala jazaa'a bil amal, maka ya tidak akan ada balasan kepada amal yang dilakukan oleh seorang hamba. Li'annal amal ay amalal abdi bin nadar ilal khalqi wal qadar la yartabitu bil jaza. Karena amal yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau melihat pada penciptaannya, yang menciptakan ada Allah dan yang mentakdirkan adalah Allah, maka tidak ada sangkut pautnya dengan balasan. Wong yang menciptakan Allah kok malah minta diberi pahala atau dibalas oleh Allah, kan tidak masuk akal. Li anna amalal abdi bin nadar ila dalika ailil haqiqat la sawaba lahu wala iqobah. Karena kalau melihat bahwa amal seorang hamba ketika melihat kepada hakikatnya, ya dia tidak akan diberi pahala dan tidak akan diberi iqob kalau melihat kepada hakikatnya, karena amal yang dilakukan oleh hamba yang menciptakan adalah Allah, sehingga ya tidak akan diberi pahala. Apa hubungannya dengan balasannya Allah yang menciptakan adalah Allah itu. Bal dukhulul jannah lil mu'min alladhi ya'malu amalan sholihan bimahdi fadlihi ta'ala lahu wa dukhulun nari alal kafir alladhi ya'malu amalan sayyi'an bimujarradi adlihi ta'ala alaih. Akan tapi bahwa orang mukmin itu bisa masuk surga yang melakukan perbuatan baik itu murni karena fadlnya Allah Ta'ala, karena pemberiannya Allah Ta'ala. Sedangkan orang kafir atau orang yang bermaksiat itu masuk neraka itu karena keadilannya Allah Ta'ala. Itu kalau melihat bahwa yang menciptakan amal adalah Allah, maka orang mukmin masuk surga itu murni fadlnya Allah, sedangkan orang maksiat masuk neraka itu murni adilnya Allah. Ini kalau dilihat dari segi bahwa yang menciptakan amal itu adalah Allah. Tapi kalau dari segi yang melakukan amal itu adalah hamba, maka hamba itu akan diberi balasan oleh Allah. Kalau melakukan perbuatan baik maka dia akan diberi pahala, kalau melakukan perbuatan jelek maka akan disiksa. Jadi kesimpulannya bahwa dilihat dari segi yang melakukan itu adalah hamba, maka hamba ini akan dibalas nanti di akhirat dari segi perbuatannya. Tapi kalau melihat bahwa yang menciptakan amal itu adalah Allah, maka seorang hamba itu masuk neraka atau masuk ke surga itu murni dari fadl atau adilnya Allah Ta'ala dari segi itunya. Nah, ini mengenai hakikat dan syariat. Semoga bermanfaat. Ini penjelasan yang ringan tapi bisa dijadikan sebagai pegangan dan juga bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi kita dari kitab beliau ini. Semoga kita bisa mengambil ilmu atau manfaat dan berkah dari beliau. Semoga bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.